Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Viran, channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers, kembali ke Surabaya. Kali ini saya ingin mencari akomodasi yang nyaman dan letaknya dekat dengan Tunjungan Plaza atau di sekitar area Jalan Tunjungan. Kita tahu ya travelers, area Jalan Tunjungan ini adalah area yang menjadi ikon kota Surabaya. Bukan hanya karena nilai historisnya, nilai sejarahnya, tapi juga di sepanjang Jalan Tunjungan ini terdapat banyak jajanan, makanan, dan berbagai pusat hiburan yang bisa menjadi referensi kita untuk bisa menghabiskan waktu selama berada di Surabaya. Satu lagi travelers, alasan saya memilih Hotel Windam ini adalah karena hotel ini letaknya sangat dekat dengan Tunjungan Plaza. Ini adalah mall terbesar di Surabaya, bahkan mungkin salah satu dari beberapa mall yang terbesar di Indonesia. Cukup dengan berjalan kaki hanya 2-3 menit maka kita langsung sudah bisa berada di Mall Tunjungan Plaza. Nah, sekarang travelers ikuti saya ya untuk virtual tour di Hotel Windam Surabaya. Hotel ini adalah hotel bintang 5 dan menurut saya rate-nya nggak terlalu mahal travelers. Tapi dengan rate yang nggak terlalu mahal kita mendapatkan kenyamanan dan juga kamar yang luas. Nanti kita lihat ya travelers bagaimana isi di dalamnya. Nah, ini area lobbynya ya travelers. Saya akan melakukan registrasi, check-in untuk reservasi saya yang sudah saya lakukan sebelumnya melalui reservasi online. Saya akan menginap di kamar Deluxe King. Lobbynya sih gede, luas dengan langit-langit yang tinggi, terkesan lega dan kemudian tidak banyak sih furniture yang ada di sekitarnya kecuali beberapa sofa set yang ada di sekitar lobby. Dan kalau kita lihat juga ya travelers, situasi di saat saya check-in ini adalah sore hari, tidak terlalu terang tapi sebenarnya cukup lah ya. Kemudian ada beberapa pilar yang menjulang tinggi yang menunjukkan kesan kokoh dari bangunan hotel ini. Kebetulan saat saya menginap, suasana di hotel ini masih didekorasi dengan suasana berbau Imlek ya travelers. Kita bisa lihat beberapa dekorasi dan pajangan-pajangan dengan suasana khas Imlek. Tapi pilar-pilar yang gede ini tidak membuat kesan di lobi menjadi kaku ya karena bagian atasnya ditutupi dengan lampu yang didesain artistik berwarna gold. Di lobby floor juga terdapat LG's Lounge yaitu lobby bar di mana kita bisa memanfaatkan lobby bar ini untuk menikmati atau ngeteh sore atau menjamu tamu-tamu yang mungkin mengunjungi kita pada saat menginap di hotel ini. Dari lobby floor terdapat tangga dan eskalator yang bisa kita gunakan untuk menuju ke ballroom dan ke Fin Lounge. Di travelers juga bisa menikmati welcome drink yang disediakan di lobby. Kalau travelers membawa kendaraan pribadi nggak usah khawatir, terdapat slot parkir yang cukup luas di area basement. Nah, sekarang proses check-in selesai, saya kemudian menuju kamar dengan menggunakan kartu akses, menggunakan lift, dan sekarang saya sudah berada di koridor hotel. Koridor menuju kamar kesannya luas, bersih, dan juga dilapisi lantainya dengan karpet. Dan kemudian di sisi kiri dan kanan menuju kamar koridornya ditempeli lukisan-lukisan abstrak ya travelers, jadi nggak kelihatan monoton. Dan lukisan-lukisan ini terdapat di hampir di sepanjang dinding koridor menuju kamar. Saya mendapat kamar di lantai 17 dan melihat lantainya yang cukup tinggi, saya berharap view dari kamar cukup bagus dan menarik. Nah, ini kamarnya ya travelers tipe Deluxe King. Begitu masuk di sebelah kiri ada tombol lampu untuk menyalakan lampu kamar. Layoutnya kira-kira seperti ini ya travelers. Sebelah kiri ada kamar mandi, kemudian di sebelah kanan ada lemari dan cermin, dan masuk ke dalam adalah area untuk tidur. Terus terang saat saya masuk saya cukup terkesan ya dengan kamarnya travelers, karena nggak nyangka juga dapat kamar untuk tipe deluxe dengan kamar yang cukup luas ya, luasnya sekitar 32 meter persegi. Dibandingkan kamar untuk dengan hotel-hotel bintang 5 sejenis lainnya, kamar di Hotel Windam ini boleh saya katakan kamar yang cukup lebar, cukup luas untuk tipe kamar deluxe. Kamarnya juga cukup lega dan dindingnya didominasi dengan warna coklat keunguan, dan beberapa furniture di sini juga matching warnanya dengan warna coklat kombinasi dengan coklat muda atau krem. Juga kamar ini full dengan karpet ya travelers. Tempat tidurnya ukuran king size dengan 4 bantal dan kelembutan bantalnya juga terbagi dua untuk yang medium soft dan firm soft. Di kiri dan kanan tempat tidur ada semacam nakas ya, nakas bergantung, dan kemudian ada lampu tidur, dan yang saya coba cari di sini sebenarnya adalah colokan listrik, tapi ternyata terdapat di bagian dalam dari nakas yang bergantung ini.
Juga ada meja kerja berbentuk oval dan kursi kerja dari bahan leather. Ini mewah kelihatannya ya. Tapi juga simple, dan meja kerjanya juga dilengkapi dengan lampu kerja dan colokan serta panel listrik. Kalau ingin duduk-duduk santai sambil menikmati suasana sore dari jendela, disediakan sofa one seater lengkap dengan lampu standingnya dan juga coffee table-nya. Ini sofanya benar-benar sofa buat bersantai ya travelers, karena ada dudukan untuk tempat penyangga kakinya. Yang bikin saya agak surprise juga travelers, hotel menyediakan welcome fruit di atas meja kerja lengkap dengan greetings card-nya. Ditambah lagi di atas coffee table tersedia welcome fruit. Jadi lengkap ya travelers, mau makan buah, makan cake, semuanya tersedia. Nah, di sebelah kanan tempat tidur travelers berdampingan dengan dinding kaca yang berbatasan dengan kamar mandi terdapat bench. Kan mungkin bisa digunakan juga untuk tempat tidur tambahan ya bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Room amenities-nya juga cukup lengkap ya travelers, disediakan 2 buah air mineral dalam botol, kemudian teh, kopi, gula diet juga tersedia lengkap di minibarnya. Juga ada mini fridge standar hotel bintang 5 ya. TV terletak di depan tempat tidur, ukurannya cukup gede 52 inch, menempel di panel board yang terdapat di dinding. Bagusnya lagi, TV-nya berupa smart TV ya travelers, jadi bisa Netflix-an, bisa YouTube-an, atau nonton channel berbayar lainnya. Nah, saya coba YouTube-an di TV dan TV-nya berfungsi dengan baik. Lemarinya berupa 2 pintu menggunakan pintu geser, dan kalau pintu lemarinya kita geser ke sebelah kiri untuk membuka lemari, ini juga sekaligus akan menjadi pintu untuk menutup pintu kamar mandi. Isi lemarinya standar ya travelers, ada hanger, kemudian safe deposit box, dan kemudian laundry bag. Untuk slippernya standar ya travelers, tidak terlalu istimewa. Nah, kalau travelers ingin memanfaatkan atau menggunakan jasa laundry, travelers bisa melihat rate untuk laundry di sini. Sekarang kita lihat kamar mandinya seperti apa ya. Nah, ini kamar mandinya ya travelers, masih dengan suasana interior yang senada dengan warna di kamar tidurnya. Bagusnya lagi, untuk kamar tipe standar ini ya, atau deluxe king ini, sudah disediakan kamar mandi dengan fasilitas bathtub. Jadi kalau travelers ingin mencari hotel dengan kamar yang harganya agak miring tapi masih sudah menggunakan bathtub, hotel ini menjadi pilihan yang tepat. Kalau travelers ingin menggunakan bathtub atau menggunakan kamar mandi lebih privacy, bisa menutup tirai yang terdapat di bagian dinding kacanya. Desain bathtubnya juga cukup modern ya, cukup ergonomis ya travelers, nggak terkesan jadul. Selain menyediakan bathtub, di sini juga disediakan shower room. Nah, showernya menggunakan tipe payung atau umbrella dan tipe handheld. Ini suasana kamar mandinya ya travelers, cukup lega, bersih, dan nyaman. Dan yang bikin saya juga nyaman, senang adalah toiletries-nya menggunakan merek Frigia. Ini adalah toiletries buatan Itali dan dikenal dengan wewangian yang harum, juga ramah vegan, bebas dari produk hewan, dan kemudian bebas dari bahan kimia. Sikat gigi, shower cap, kemudian hair dryer juga tersedia lengkap. Nah, suasana di kamar juga cukup terang ya terus pada siang maupun malam hari, dan titik lampunya juga cukup memberikan penerangan yang baik di dalam kamar. Overall saya sih suka ya dengan kamarnya travelers, sekali lagi dengan harga yang saya bayar ini sebanding lah ya dengan kamar yang tersedia lega, luas, kemudian tempat tidur juga nyaman, suasana tenang, dan berbagai toiletries yang disediakan yang cukup berkelas. Tidur saya nyenyak dan tidak ada gangguan sama sekali. Ini pemandangan dari kamar ya travelers melalui jendela kaca, dan kita bisa melihat suasana city view kota Surabaya. Ini pada sore hari sekitar jam 4 sore, tapi memang agak gelap ya karena saat itu cuaca sedang agak mendung. Nah, ini pemandangan dari kamar pada malam hari ya travelers dengan city light kota Surabaya. Sekarang pagi-pagi perut udah kerasa lapar dan siap-siap untuk breakfast. Breakfast disediakan di Resto Tangerine yang terletak di lobby floor. Saya sih sengaja datang pagi-pagi ke resto untuk dapat menikmati hidangan dengan leluasa dan dengan kondisi makanan yang masih tertata rapi. Nah, ini suasana resto sekitar jam 6 pagi ya travelers, dan suasananya memang masih sepi, baru 1-2 orang tamu yang menikmati breakfast. Resto masih didekorasi dengan suasana Imlek sesuai dengan waktu kunjungan pada saat saya berada di hotel ini. Emang sih dengan lampion berwarna merah, kemudian pilar yang juga dicat berwarna merah, kesan orientalnya dapat banget sih di resto ini. Kalau travelers misalnya datang dengan rombongan dan butuh tempat yang lebih privacy untuk breakfast, juga tersedia satu ruangan khusus untuk kelompok yang seperti ini.
Kalau saya perhatikan sih nggak terlalu banyak ya variasi menu yang disajikan pada saat breakfast pagi ini. Ini mungkin disesuaikan dengan Red Hotel yang memang menurut saya bintang 5 tapi masih sesuai harga kantong lah ya, tidak terlalu mahal. Sekarang kita lihat dulu ya menu-menu breakfast yang disediakan. Untuk pilihan menu utamanya ada nasi goreng, kemudian ada juga mie goreng, kemudian tumis sayuran, dan ada juga ikan goreng tepung. Kalau mau yang pedas-pedas ini ada pilihan berbagai macam sambal Nusantara. Juga lengkap dengan kerupuknya. Kemudian ada pilihan bubur ayam lengkap dengan kondimannya, ada telur rebus, ada cakwe, ada kedelai, dan banyak lagi. Mau yang anget-anget ada pilihan noodle lengkap dengan kondimennya, ada jamur, sayuran, bakso. Untuk menu tradisionalnya khas Surabaya ada lontong cap gome lengkap dengan kuah opor dan sambal goreng ati. Nah ini menu westernnya travelers ya, dimulai dari roasted chicken, kemudian ada beef stew, kemudian ada baked bean, kemudian ada juga makaroni keju, kemudian ada aneka lioness potato dan beef and chicken sausage. Makanan ini disajikan di atas pemanas ya travelers, jadi masih kelihatan asapnya anget-anget mengepul. Untuk yang pojokan di sini khusus untuk menu bubur-buburan. Nah ini pilihan aneka buburnya, ya travelers bisa dilihat sendiri yang manis-manis. Biji salak, bubur ketan, bubur kacang hijau, bubur mutiara, banyak lagi. Kemudian ada pilihan aneka pastry dan bread, ada bread pudding, ada juga cupcake. Pastrinya juga macam-macam ya travelers, juga ada roti tawar dan toasternya. Nah ini bagian roti-rotian, bread and pastry dan dessert. Dan ini aneka dessertnya ya, aneka puding dan pudding bread. Kemudian ada pancake dan jajanan pasarnya, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini ya travelers, aneka bread and pastry, ada yang asin, ada yang manis, silakan dipilih. Yang ini adalah corner untuk salad. Ini aneka cold food mulai dari aneka keju dan buah-buahan. Mau pesan boiled egg, sunny side egg, atau omelet bisa dipilih pesan di egg station. Untuk minumannya juga disediakan selain air putih ada juga fresh juice. Ada susu coklat, susu putih untuk menemani aneka sereal. Teh, kopi, wedang jahe bisa diambil sendiri ya. Selesai makan kita coba cek kolam renang, steam, sauna, dan juga gym serta kids clubnya. Kebetulan semuanya berada di lantai yang sama, jadi kita langsung menuju ke lantai 5. Nah ini tempat untuk anak-anak main ya travelers, namanya Kids Corner, bukan Kids Club yang mungkin tempatnya gede ya, karena kalau dilihat sih fasilitasnya nggak terlalu banyak ya, khususnya untuk anak-anak yang akan melakukan aktivitas. Jadi di sini lebih banyak Kids Club untuk anak-anak toddler sih. Kids Corner ini juga nggak terlalu gede ya travelers, tapi aman ya karena lantainya ditutupi dengan karpet. Jadi kalau anak-anak jatuh ya nggak terlalu sakit lah. Dan juga ada TV untuk menonton ya, bukan untuk bermain game. Kalau mau mewarna juga tersedia, fasilitas sediakan buku gambar dan pensil warna oleh pihak hotel. Masih di lantai yang sama, kita lanjut ke fasilitas gymnya, fitness center. Namanya Square Fitness Gym. Fasilitas fitnessnya lumayan gede ya traveler, luas, dan peralatannya juga banyak. Rasanya kalau banyak pengunjung di sini juga nggak perlu ngantri menggunakan alat karena fasilitasnya lumayan lengkap sih. Beberapa sisi dindingnya juga terbuat dari kaca ya travelers, jadi sambil exercise kita bisa mendapatkan city view atau view menuju pool. Travelers bisa lihat sendiri ya fasilitasnya yang lumayan lengkap ya, dan kemudian lantainya juga dari parkit, dan di pojokan ini ada space yang cukup luas, sepertinya ini untuk yoga atau untuk aerobik. Juga tersedia air mineral di sini. Lanjut ke area sauna, kita menuju ke ruang di sebelah fitness center. Di sini juga tersedia fasilitas locker room dan changing room. Jadi travelers bisa menggunakan locker ini untuk menyimpan peralatan atau pakaian pribadi, dan masing-masing juga mempunyai kunci, jadi aman. Masuk ke dalam lagi kita mendapatkan area whirlpool. Whirlpoolnya sih ya tidak terlalu gede ya travelers, bentuknya melingkar dan mungkin hanya bisa digunakan oleh 4 atau 3 orang ya, supaya tidak terlalu berdesakan. Sepertinya sih whirlpool ini jarang digunakan, dan kalau mau digunakan baru whirlpoolnya diisi dengan air. Di sebelahnya juga ada beberapa sofa set untuk travelers mungkin duduk-duduk sambil ngobrol, sambil menunggu antrian di whirlpoolnya. Nah ini area steamnya ya travelers, juga masih berfungsi dengan baik. Travelers juga bisa ngeliat di sini ya, fasilitas shower roomnya cukup bersih, dan kemudian untuk fasilitas yang tersedia ada hair dryer,
dan kemudian sampo shower gel. Dari area whirlpool dan steam, kita lanjut ke kolam renangnya, masih di lantai yang sama. Ini suasana kolam renang pada saat weekdays ya travelers, dan sekitar jam 3 sore. Belum banyak tamu yang menggunakan fasilitas kolam renang di sini. Jadi terlihat sepi. Mau santai-santai sambil baca atau jemuran, tersedia lazy bed di sini. Maksudnya lazy chair ya travelers, atau sambil menunggu anak-anak yang sedang berenang. Boleh dibilang kolam renangnya cukup menarik ya travelers. Selain bersih, juga terdapat beberapa air mancur di beberapa titik. Kalau travelers ingin ngadain rapat, meeting, workshop, atau bahkan event yang memerlukan ruangan besar sampai dengan kapasitas 1.000 orang, di sini tersedia ballroom. Nah, fasilitas lain adalah musola yang terdapat di sebelah ruang meeting. Jadi kalau travelers misalnya ngadain meeting atau pertemuan di hotel ini dan akan menunaikan sholat, bisa menunaikan sholat di ruang sholat yang tersedia. Oke, travelers, rasanya sudah cukup ya penjelasan mengenai Hotel Wyndham Surabaya Tunjungan. Kalau menurut saya sih dengan harga yang ditawarkan, waktu saya menginap 1,2 juta untuk kamar deluxe dengan fasilitas yang saya dapat, kamar yang luas, kemudian ada bathtub, lokasi yang strategis di area Tunjungan. Rasanya sih dengan harga segitu kita bisa mendapatkan fasilitas yang cukup worth it dan bisa tidur dengan nyenyak, nyaman selama stay di hotel ini. Oke travelers, rasanya sudah cukup ya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bukan hanya bagi travelers, tapi juga bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat travelers yang membutuhkannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih, salam sehat, salam semangat.